Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir untuk mengikuti kuliah kita pagi ini. Pada kuliah pagi ini kita akan melanjutkan kuliah minggu lalu yang telah diawali dengan data preprocessing. Jadi setelah dilakukan data preprocessing, step selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan data scaling. Apakah data tersebut bisa dianalisa atau tidak. Jadi kali ini kita akan bicara tentang data scaling. Mengapa data scaling itu penting? Dengan data scaling, data itu akan mudah untuk dianalisa apabila ada keseragaman antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya, gitu ya. Ketika terjadi keseragaman antara variabel satu dengan yang lainnya, maka variabel data tersebut akan mudah dianalisa. Keseragaman di sini maksudnya bahwa tidak terjadi pergerakan data yang terlalu mencolok di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pernahkah kamu membayangkan arti kata adil? Jadi kalau saya nggak tahu ya apakah di Islam itu sukufu itu artinya adil enggak ya. Tapi kadang-kadang kita mengenal bahwa sukufu itu selaras. Sukufu itu sejiwa gitu. Jadi memang pergerakan data itu sewaktu data yang satu naiknya satu step, yang lainnya juga naiknya satu step. Yang satunya naik 10 step, yang lainnya diharapkan juga naik 10 step. Kurang lebih. Jadi ada pergerakan yang selaras. Ada pergerakan yang seirama. Itu yang dimaksud dengan sukufu. Nah, kita mengapa membuat data itu harus bergeraknya sekufu atau selaras? Karena kita mengenal bahwa dataset itu bergerak dari titik P1 ke P2 atau biasa kita sebut dengan Euclidean distance. Sehingga dengan adanya pergerakan data, jarak antara P1 dan P2 diharapkan kita bisa menentukan skala dari satu data dari pergerakan data pertama dengan data yang lain. Karena rumus Euclidean distance itu dapat ditulis dengan X2 minus X1 kuadrat ditambah Y2 minus Y1 kuadrat, habis itu diakar. Dan apabila ditunjukkan dalam bentuk grafik koordinat X dan koordinat Y, maka titik P1 dan P2 itu bisa dituliskan seperti X1 Y1 dan X2 Y2, sehingga diketahui jarak antara P1 dan P2 nya berapa. Nah, dari gambar ini kelihatan bahwa apabila kita membandingkan angka, ada dua data, yang satu bergeraknya 10, 20, 30, 40 mungkin masih 0,1, 20 berapa? 0,2. Sewaktu jadi membayangkannya begini. Ketika saya mempunyai data, ini ada yang warna oranye dan warna yang biru. Seandainya saya buatkan tabel gini, misal tabelnya begini, misal yang ini orange, yang ini biru, yang angka 10 orange-nya bergerak di 0,01, sedangkan yang biru sudah 200. Sewaktu kita masukkan angka 20, si
orange itu masih bergerak di 0,015. Yang biru sudah bergerak, ini bukan 200 ya, ini 100. Yang biru sudah bergerak di 200. Ketika saya masukkan angka 30, ternyata di sini masih 0,02 mungkin, dan yang biru ternyata sudah menjadi 400. Sehingga kalau dibuatkan grafik, yang orange masih berada di garis datar, yang biru sudah bergerak meloncat. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengolah data antara data orange dan data biru sedemikian caranya sehingga akan dibentuk grafik seperti sebelah kanan, di mana terjadi pergerakan yang selaras. Sehingga angka yang tadi 0,248 dilakukan scaling menjadi seperti ini. Mungkin menjadi 0, 6 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dalam menganalisa data akan menjadi lebih mudah karena akan ada pergerakan data yang selaras, yang seimbang satu dengan yang lainnya. Ini bagaimana menjelaskan suatu grafik di mana satu data bergerak sangat tipis seperti ini yang saya jelaskan, yang di garis orange ini dia bergerak sangat tipis, dengan yang satunya bergerak terlalu jauh, signifikan. Jadi akan sulit dalam menganalisa data. Untuk menghindari ketidakseragaman dalam skala, maka dibuatlah perhitungan dengan menggunakan Z-score. Ya. Dengan Z-score diharapkan data itu lebih mudah untuk dianalisa. Jadi kita harus mengolah data yang telah kita punyai tersebut ke dalam bentuk Z-score. Nah, untuk mengolah data dalam bentuk Z-score, kita harus tahu formula Z-score itu yang gimana. Di sini formula Z-score itu diketahui bahwa X minus mu X minus mu dibagi gamma. Gamma di sini adalah standar deviasi. Nah, apa itu rumusan standar deviasi? Mu adalah nilai rata-rata, di mana nilai mu ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Sewaktu kita mengurusi tentang missing data, kita sudah dapat bagaimana caranya mendapatkan nilai rata-rata dari suatu data di mana data tersebut hilang, dan X adalah nilai saat ini dibagi standar deviasi. Nah, standar deviasi itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada dua di dalam statistik, itu ada data populasi dan data sampel. Dalam hal ini hampir sama, cuman berbeda berbeda dari bentuk angkanya, hurufnya. Jadi ada subjek, min adalah nilai rata-rata, dan varians itu dapat dinyatakan sama dengan kuadrat dari standar deviasi, gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita ketahui bahwa varians dari suatu populasi atau sampel adalah seperti ini, misal S kuadrat, habis gitu ini S kuadrat sigma I dari 1 sampai ke N, di mana data ke I dikurangi nilai total datanya, rata-ratanya, terus dikuadratkan dibagi N minus 1. Nilai S kuadrat ini apabila di kuadrat
dinyatakan dalam bentuk standar deviasi, maka sama dengan S. Jadi untuk mendapatkan nilai standar deviasi dapat dirumuskan sebagai S sama dengan akar dari varians. Artinya S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, seandainya kita ingin mencoba mengubah nilai data yang telah kita dapatkan tempo hari ke dalam bentuk standar deviasi, maka perlu diingat ya, rumusnya standar deviasi adalah sigma I sama dengan 1 pangkat N akar XI minus X rata-rata. Jadi ini bentar. Dari nilai ini kita coba untuk dijadikan rumusan standar deviasi. Sedangkan kita tahu rumusan standar deviasi yang tadi itu nilai S sama dengan akar dari jumlah dari I dari 1 hingga ke N, di mana nilai X dikurangi nilai X rata-rata dikuadratkan dibagi N, sehingga dapat saya dapatkan bahwa sebelum mencari nilai standar deviasi, misal angka 67 ini, angka ini didapatkannya dari mana? Kita harus mencari dahulu nilai rata-rata dari salary, karena kita ngebahas tentang salary ya. Kita harus tahu nilai rata-rata dari salary. Artinya apa? 72.000 ditambah 48.000 ditambah 54.000 ditambah 61.000 ditambah 63.777 ditambah 58.000 ditambah 52.000 tambah 79.000 ditambah 83.000 ditambah 67.000, habis gitu dibagi dengan N, hasilnya adalah 63.777,78. Ini ya, nilainya adalah ini. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, yang ini bisa kita tuliskan bahwa kalau lihat rumusnya adalah X minus X kuadrat. Artinya yang bisa kita lakukan adalah 72.000 kita dapatkan dari angka ini dikurangi nilai X rata-rata adalah yang ini menjadi 63.777,78, habis itu dikuadratkan, itu ya. Jadi nilai ini didapatkan dari 72.000 dikurangi 63.777,78 dan dikuadratkan, hasilnya seperti ini. Demikian juga untuk H, ini France, Germany, dan Turkish. Dan itu dilakukan untuk semua data. Jadi semua data ini dilakukan dilakukan perhitungan yang sama seperti ini. Sehingga habis gitu setelah itu kita jumlahkan, karena di sini adalah rumus jumlah, semuanya dijumlahkan. Jadi ini semua dijumlahkan, keluar angkanya, habis gitu dibagi N, nilai rata-rata. Perlu diketahui ini adalah yang kuning ini adalah nilai min, nilai rata-rata. Jadi semua data ini dijumlahkan kemudian dibagi 10. Semua data ini dijumlahkan dibagi 10. Semua data dijumlahkan dibagi 10. Semua data dijumlahkan dan demikian seterusnya. Nah, untuk mendapatkan nilai X-score, kita ketahui bahwa rumus sebelumnya bahwa untuk mendapatkan nilai Z
itu adalah, kita lihat sebelumnya ya, ini formula Z-score adalah nilai X dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Sedangkan kita sudah berusaha mencari tahu standar deviasi dari masing-masing data ini. Ketemu standar deviasinya adalah ini. Nilai X itu adalah standar deviasinya dan seterusnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai X10 itu sesuai rumus yang tadi, X minus dibagi standar deviasi X, lupa saya, rumusan dikurangi nilai rata-ratanya, dikurangi nilai mu, nilai rata-ratanya atau X rata-rata dibagi standar deviasinya, sehingga ketemu nilai X10 dari masing-masing X10 atau Z-score. Setelah dilakukan data scaling, nilainya adalah sebagai berikut. Kalau kalian melihat ini bahwa nilainya tidak terjadi lonjakan antara satu dengan yang lain. Jadi ini 0,7, di sini 1,2. Jadi dia berkisar antara angka 0 hingga 2. Dan itu akan memudahkan dalam menganalisa data. Gitu. Ya. Kuliah hari ini hanya untuk mencoba mengolah data ke dalam bentuk Z-score. Sebelum kita benar-benar selesai dengan kuliah ini, saya ingin menunjukkan apa yang telah saya kerjakan. Jadi seperti ini. Tugas kalian adalah mengubah data yang kemarin, salary, age, France, Germany, purchase, ke dalam bentuk standar deviasinya. Kemudian nanti ketemu standar deviasinya berapa. Ini jadi terlihat di sini ya, ini standar deviasinya. Dan ini adalah nilai rata-ratanya, ketemu standar deviasinya adalah 10, 9, 70. Nanti di kuliah-kuliah yang akan datang akan saya jelaskan arti dari standar deviasi itu, agar supaya kalian mempunyai bayangan standar deviasi 1 itu apa, standar deviasi 2 itu apa, dan pengaruhnya dalam menganalisa data. Tapi untuk sementara kalian harus mencoba mencari tahu mengubah nilai salary ini ke dalam bentuk yang dapat ke dalam suatu bentuk data yang kemudian didapatkan nilai standar deviasinya. Demikian juga age-nya ketahuan dan standar deviasinya. Demikian juga untuk Prancis, Jerman, dan Purchase. Kemudian ditentukan nilai X10 atau Z-score-nya sesuai dengan rumus yang tadi, bahwa nilai X dikurangi nilai rata-ratanya dibagi nilai standar deviasinya, yang ini. Sehingga nanti keluarnya data seperti ini, seperti yang saya tunjukkan tadi di slide-slide sebelumnya. Gitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.